Prasasti Mataji merupakan satu dari 4 prasasti yang ditemukan di Desa Bangli, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti ini masih in situ, berada di tempat penemuannya di areal hutan jati, terletak di salah satu bukit yang oleh penduduk setempat disebut Gunung Sili. Dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno pada masa Maharaja Airlangga, dengan gaya penulisan berbeda, berupa bentuk dasar persegi tegak, tidak condong ke arah kanan, serta pada beberapa aksara masih dijumpai kuncir yang juga dikenal pada masa Maharaja Airlangga dan masih dipertahankan hingga masa Kerajaan Kediri. Prasasti Mataji termasuk ke dalam prasasti berbentuk stel dengan puncak lancip seperti bentuk umum prasasti yang tersebar di Jawa Timur. Prasasti ini terbuat dari batu gamping dengan tinggi 130 cm, lebar atas 105 cm, dan lebar bawah 92 cm, serta memiliki ketebalan 44 cm, lebar puncaknya 67 cm, dan ketinggian dari bahu hingga dasar 84 cm, dengan lebar bahu 38 cm. Sebagaimana umumnya prasasti batu, prasasti Mataji hanya terdiri dari atas satu batu. Raja Jitendra memberikan anugerah Sima Ganjaran kepada penduduk desa Mataji dengan perantara Sopana Sang Hadian, dan disaksikan oleh para tanda rakyat dari Pakirakiran. Anugerah ini diberikan kepada penduduk desa Mataji karena mereka selalu menolong raja dalam mengusir dan menumpas musuh-musuh. Seberapa pentingkah sebenarnya situs ini bagi penduduk setempat? Dalam artian mungkin dikeramatkan atau masih di apa ya istilahnya, kalau di Kediri itu kan rata-rata kalau situs-situs kuno masih dikeramatkan dan istilahnya dibuat beberapa ritual lah oleh mungkin saudara-saudara kita dari kepercayaan kejawen dan lain-lain. Apakah ini di Mataji sama seperti itu? Mungkin sama mas, tapi masih jarang. Kalau ritual itu musim panen jagung, kalau musim panen jagung. Terus kalau musim tambang batu di sini ritualnya. Oh, ya, berarti istilahnya hampir sama lah dengan semua situs-situs yang ada di penjuru pelosok Jawa Timur khususnya, mungkin seluruh Nusantara. Kalau situs-situs purbakala yang rata-rata ada beberapa teman-teman dari aliran kepercayaan masih dikeramatkan. Nah, ini yang menarik sebenarnya dari situs Prasasti Mataji ini berada di tengah hutan mas. Ini kurang lebih berapa kilo mas kalau dari kampung terakhir? Bukan kampung terakhir sendiri, masuk Bangli sebenarnya. Ya, Bangli. Dari rumah penduduk terakhir. Sekitar 2 kilo mas, 2 kiloan. Nah itu teman-teman ini hampir 2 kilo. 2 kilo itu 2 kilo tapi medannya itu ekstrim mas. Medannya ekstrim. Gak bisa sendiri rata-rata. Ya tapi paling tidak kalau nanti teman-teman mau dayuh ke sini tetap menemui Mas Kocel lah sebagai juru pelihara. Karena dimanapun ya sama-sama kalau namanya kita sowan atau berkunjung ke suatu situs, ya paling tidak kulon nuwun ke yang bangkoni istilahnya. Nah, ini menarik mas, prasasti Mataji ini kan kalau sebenarnya rata-rata kalau di daerah Kediri sepengetahuan saya itu rata-rata prasasti itu kan masih istilahnya radius radius 300 100-200 meter itu biasanya banyak penduduk pemukiman istilahnya. Nah, ini saya juga kadang berpikiran ini prasasti Mataji ini kok berada tengah hutan dan tidak apa mungkin medan sini karena yang berlembah-lembah itu berbukit-bukit itu ya yang mungkin membuat tidak ada pemukiman penduduk yang dekat dengan sini. Jauh jaraknya kan 2 kilo mas ya. Iya. Atau mungkin dulu emang sebelum hutan jati ini dulunya hutan lebat gitu mungkin. Dulunya iya mas, hutan lebat. Terus perpindahan penduduk dari Mataji ini kan mencari sumbernya mata air kan. Ya kalau di sini kan nggak ada mata airnya. Mungkin itu pindah penduduk dari Mataji ke Desa Bangli itu mas. Terus ini jadi juru pelihara sudah berapa tahun mas di sini? Saya 2004 mas. 2004 itu tapi jadi dari provinsi Jawa Timur. Oh. Kalau bapak itu bukannya jubel, cuma dia itu prihatin terus
kasarnya di rumah gitu loh mas, nggak ada perintah dari manapun, terus di rumah ngesake kan, Iya. di hutan nggak ada yang memelihara. Jadi dari era anu mas ya, era bapak atau mbah dulu malah yang mana? Mbah dulu, Mbah dulu, dulu kan mbah dulu kan mantri mbah saya itu, kan kasihan kok nggak ada yang melihara mbah itu kan, terus buatkan cungkup tapi nggak segini dulu kan, apa cungkupnya pakai genteng, genteng tuh. Kalau sekarang kan sudah tahun 2000-an ini baru diugar ini. Mungkin Mas Gilang mau menambahkan untuk Mas mau tanya. Dulu pertama ditemukan itu tahun berapa ya Mas? Kalau ini katanya Mbah itu 1972 Mas, hampir sama Bangli. Ya terus kan 72 itu ditemukan Mbah, kan sempat kontroversial Mas ya, mau dibawa ke Mojokerto. Ini nggak bisa tahun 72 itu. Terus akhirnya nggak boleh dengan duduk atau nggak gitu Mas. Kan dulu masih mistisnya kan masih kuat lah Mas. Kan diseret apa itu? Dokar. Kerbau. Mas. Kerbau 2 itu nggak mampu. Terus akhirnya mampunya sama penduduk itu dari Bangli ke Dusun Pule, tangga desa itu kuatnya dari situ. Terus akhirnya ada yang bisa lebih pintar, istilahnya itu paranormal lah. Nggak mau kalau dibawa ke Mojokerto. Terus akhirnya dibawa kembali ke sini tuh cukup 4 orang Mas, dibawa pakai pikulan itu. Posisi awal ditemukan Mas? Ini ditemukan ya di sini Mas. Masih in situ berarti? Masih in situ. Ya masih di sini, nggak seperti Bangli. Terus penduduk sekitar sini mengistilahkan dengan nama apa ini, siapa ini? Kalau masyarakat sini itu ini dinamakan gurit Mas, atau batu tulis. Kan nggak tahu ini namanya Prasasti Mataji Mas. Kan yang tahu kan kalau saya sama dari Nganjuk itu kan namanya ada penelitian kan Prasasti Mataji. Kalau orang sini kan gurit atau batu tulis. Umum. Tempat biasanya begitu. Oh iya, selama Mas istilahnya menjadi juru pelihara di sini itu pernah ditemui apa ya Mas ya, yang secara mistik gitu loh, kejadian-kejadian mungkin yang aneh atau ganjil? Kalau anehnya nggak ada Mas, cuma bau itu wangi itu Mas, cuma terus suara-suara guyon itu pernah, tapi itu masih lebat hutannya. Kalau sekarang ya cuma bau-bau itu Mas, bau wangi aja, cuma itu Mas. Masalah kalau ditemuin apa-apa nggak pernah. Selain prasasti ini, dulunya ditemukan benda kuno apa saja Mas di sekitar sini? Kalau di sini dulu ditemukan judang Mas. Judang itu buat itu loh. Kalau sekarang itu buat tempat makanan sebelah sana itu. Tapi sudah bekas. Kata Mbah dulu. Oh piring lah, hampir piring ya, kurang gede yang gede. Itu loh Mas. Judang itu kan tempatnya piring. Oh, ya, ada piring. Tempatnya piring itu ya ada piringnya, cuma sudah dalam tanah. Terus sekarang sudah nggak ada. Kayu atau apa Mas bahannya? Ya judang itu kayu tuh Mas. Kalau tempatnya kan piring kan dulu kan bukan keramik, dulu kan gerabah. Iya. Semacam cowek ini Mas. Iya, terakota. Ya. Menarik teman-teman ya, karena ini tadi dari penggalian beberapa sisi istilah folklore masyarakat, cerita-cerita masyarakat yang berkembang di situs Mataji atau kita kenal sebagai Prasasti Mataji lah. Jadi dari hasil penelitian Mbak Sali ini putra daerah loh. Jadi dia asli Cah Nganjuk. Dulu pernah dibaca oleh beliau itu Prasasti Mataji ini bertarik 973 saka. Nah ini menarik karena Prasasti Mataji ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Jitendrakara
Urya Warya Parakrama Bhakta. Menariknya karena prasasti ini dikeluarkan karena sang raja berterima kasih, karena pada era itu di tahun antara 960-an sampai 970-an itu kan Jenggala dan Panjalu itu gegeran terus, jadi perebutan kekuasaan. Nah, prasasti ini dikeluarkan sebagai rasa terima kasih raja untuk penduduk Mataji. Jadi yang jelas dulu ini kalau era kuno adalah sebuah pemukiman ya, sebuah pemukiman kuno ya, para penduduknya membantu raja dalam memerangi musuh. Dalam hal ini adalah kerajaan Jenggala. Nah, yang menarik pada tahun 973 Saka yang dibaca oleh Mbak Salihah ini pada era Panjigarasaan itu kan dia sering ribut dengan disebutkan adalah Haji Panjalu. Nah, ini yang menarik, jangan-jangan yang disebutkan oleh musuh Panjigarasaan ini apakah Haji Panjalu ini adalah Sri Maharaja Jitendra. Dan yang menarik lagi adalah ketika prasasti Pucangan menyebut bahwa Rakrian Mahamantri Ihinu itu adalah sang Samarawijaya. Nah, ini ada kemungkinan bahwa Sri Samarawijaya itu adalah sang Maharaja Jitendra. Namun ini adalah analisa beberapa teman-teman sejarawan. Soalnya ada beberapa lagi bahwa yang menyatakan Samarawijaya dan Jitendra ini berbeda, karena ketika Sri Gentayu atau Prabu Airlangga membelah kerajaan menjadi Panjalu dan Jenggala itu kan terjadi pada tahun 974 Saka. Jadi 1 tahun sebelum kerajaan dibelah itu di sini di Panjalu ini udah ada sang Maharaja Jitendra ini. Nah, ini sangat menarik karena kok justru duluan prasasti ini munculnya. Jadi prasasti ini dimunculkan 973 Saka, setahun kemudian sang Maharaja Airlangga membelah kerajaan menjadi Jenggala dan Panjalu. Nah, padahal di prasasti sebelumnya sang Maharaja Airlangga ini menyebut Rakrian Mahamantri Ihinunya adalah Sri Samarawijaya. Nah, jangan-jangan ketiga orang ini adalah seorang yang sama. Jadi antara Sri Samarawijaya, Sri Maharaja Jitendra dan Haji Panjalu ini adalah mungkin orang-orang yang sama. Nah, ini yang menjadi menarik ya, mungkin nanti suatu saat kita berharap ada temuan-temuan baru yang bisa menunjukkan titik terang bahwa siapa sebenarnya Raja Panjalu yang pertama, ataukah 3 orang ini berbeda atau justru 3 orang ini adalah sama. Nah, nanti kita tunggu, mungkin kita berharap suatu saat ada teman-teman baru. Selamat sore dari kawasan Bangli Lengkong, Nganjuk, dari situs atau prasasti Mataji. Salam budaya.